Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Nur Yakin, mata kuliah Sosiologi Hukum kelas D. Saya akan menjelaskan tentang keseluruhan materi Sosiologi Hukum untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, pengertian Sosiologi Hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi hukum. Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya. Dan efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lain. Selanjutnya, kegunaan sosiologi hukum. Kegunaan dalam menggunakan konkretisasi terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis atau referensial, yakni kaidah hukum, pedoman hukum yang menunjuk pada pengetahuan di luar ilmu hukum. Selanjutnya, kedudukan dan letak sosiologi hukum di bidang ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah merupakan cabang dari ilmu hukum. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yaitu ilmu hukum tentang kenyataan. Pendapat ini didasarkan pada pengertian tentang disiplin yaitu suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi disiplin analitis, antara lain sosiologi, psikologi. Disiplin hukum perspektif, antara lain ilmu hukum normatif dan kenyataan ilmu hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Selanjutnya, mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama, aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, yaitu aliran positif. Menurut Donald Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat ada dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Kedua, aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Nomor 2, peletakan dasar sosiologi hukum. Durkheim, dalam karyanya Division du Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Duguid, Levy, dan Haury, 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938. Emmanuel Levy dan Maurice Haury meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi tetapi dari ilmu hukum. Ketiga, mazhab sosiologi hukum. 1. Formalistis, kedua sejarah dan kebudayaan. Selanjutnya, tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama, tokoh Eropa. 1. Karl Marx, 2. Henry S. Maine, 3. Emil Durkheim, 4. Max Weber. Yang kedua, tokoh Amerika Serikat. 1. Oliver Wendell Holmes, 2. Benjamin Nathan Cardozo, 3. Roscoe Pound. Selanjutnya, positivisme hukum dan masalahnya. Positivisme hukum berusaha mencari pengujian hukum yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi dan hukum sejauh mungkin tanpa melihat kebalikan peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positivisme adalah sebuah fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Sebagai sebuah filsafat hukum, positivisme mendapat serangan yang sangat kuat khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur profesional tertentu dalam praktik hukum. Ia dianggap telah mengabaikan peran nilai-nilai atau setidaknya prinsip-prinsip sebagai sebuah komponen hukum. Bahwa dalam memperlakukan pengaturan sebagai data hukum yang tersedia, ia mengasumsikan kepastian dengan kejelasan di dalam peraturan yang sama sekali tidak jelas, dan bahwa ia tidak bisa menanggulangi masalah hubungan yang kompleks antara peraturan dan kekuasaan diskresioner dari kalangan pejabat pembentuk regulasi hukum di dalam masyarakat kontemporer yang kompleks. Selanjutnya, rancangan sosiologi terhadap hukum. 1. Jenis kajian normatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat perspektif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kedua, kajian filosofis. Kajian ini lebih menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal.
yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in ideas. Kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapat tempat. 2. Pendekatan sosiologi terhadap hukum. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis positif sejak abad ke-19 perlahan-lahan ditentang oleh munculnya pemikiran yang menempatkan studi hukum yang tidak lagi berpusat pada perundang-undangan, melainkan dalam konteks yang luas kajiannya, yaitu masyarakat. Ketiga, pemikiran hukum sosiologis. Bertolak dari titik pandang praktisi hukum, telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat semenjak Perang Dunia Kedua. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, profesi hukum, dan kedua, hukum. Selanjutnya, hukum dan struktur sosial. Yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman dan kesusilaan, bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha untuk mengenal sistem hukum. Keempat, lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah atau lower class. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class, karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, hukum dan perubahan sosial. Pertama, hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakat tersebut. Kedua, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. 3. Hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 4. Batas-batas penggunaan hukum. Menurut Roscoe Pound, batas-batas kemampuan hukum terletak pada hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Selanjutnya, masalah-masalah sosiologi hukum praktis. Pertama, kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan dalam masyarakat yang tidak berhukum, melarat, dan berbudaya rendah pun. Politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum. Maka, hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari satu individu kepada individu lain. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Di dalamnya termasuk nilai-nilai moral, agama, sopan santun, seni, pendidikan, dan sebagainya. Keempat hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat atau suatu bangsa. Kedua, hukum dan penyelesaian konflik sosial. Pola referensif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial, dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara-cara kekerasan.
Penegakan hukum, kesadaran hukum, budaya hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya, kembali pada unsur manusianya yang menentukan corak yang sebenarnya, sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya rule of law. Selanjutnya, penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum masyarakat yaitu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk paduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, penegakan hukum dalam pengadilan. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 1. Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor penegak hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Selanjutnya, kesadaran hukum. Pengertian kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Kedua, cara menanamkan kesadaran hukum di masyarakat. 1. Tindakan. Hal ini menjadi salah satu cara utama dan pertama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Kedua, pendidikan. Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, kesadaran hukum orang lain, dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat. Ketiga, kampanye. Keempat, keteladanan. Selanjutnya, budaya hukum dan kepatuhan hukum. 1. Budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Kedua, kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum. Dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, paradigma hukum. Hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kedua, hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian keong di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan. Menurut Marx, maka hukum merupakan bangunan atas yang ditopang oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam sektor ekonomi. Ketiga, hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembendaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Selanjutnya, hukum dan kekuasaan. Yang pertama, tujuan hukum. Dilatar belakangi dengan berbagai persoalan penegakan hukum di dalam negeri yang semakin memprihatinkan. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Kedua, moralitas hukum. Moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai. Hukum praktis sebagai keutamaan bersandingkan moral, memberikan keadilan, kepastian hukum, keseimbangan dan manfaat. Praksis hukum adalah hukum bukan berbicara hitam dan putih, tetapi mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat, berdimensi etis, mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, how is a tool of social engineering sebagai sarana mewujudkan tujuan hukum. Yaitu masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jalan panjang dan dalam menangkapi dan menyusuri kehidupan hukum di dalam masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi dewasa ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.